Ingkang kawula panjenengan hormati beliau Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir Asy-Syighaf. Ingkang kawula panjenengan hormati Al-Habib Muhammad Syarif bin Alwi Al-Habsyi saha sedaya para habaib ingkang rawuh teng kesempatan enjing menika. Para kiai ingkang saestu kawula hormati kawula ta'zimi, Kiai Aziz Marianto, Kiai Dalmuji, Simbah Muallim, Kiai Khazin Tahir, saha sedaya para kiai, para asatidz ingkang rawuh untuk kesempatan enjing menika, jajaran manajemen Transmart Solo Baru ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan enjing menika kawula panjenengan sedaya saged pepanggihan mugi-mugi napa ingkang badhe kula aturaken saestu boten manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor sepindhah sebagaimana ingkang sampun panjenengan pirsa bilih wonten kesempatan Idul Adha di tahun ini, tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, menika ada perbedaan terkait pelaksanaan hari raya Idul Adha. Ada yang melaksanakan Idul Adha besok pada hari Rabu tanggal 28 Juni. Ada juga yang melaksanakan Kamis tanggal 29 Juni. Menawi ingkang kawula ingkang dipun tangleti, maka kawula ajak dumateng sedaya ingkang mirengaken napa ingkang kula aturaken wonten kesempatan enjing menika bil khusus Jamaah Al-Hidayah untuk menyelenggarakan kalau panjenengan takmir masjid, untuk mengikuti kalau panjenengan jamaah salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijrah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sesuai dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia. Terus biasanipun enten ingkang sanjang Gus, kudune niku pemerintah Indonesia anut kalih Arab Saudi. Menawi Idul Fitri beda mboten napa-napa Gus, sebab Idul Fitri kan memang ada dua metode. Satu metode hisab, dua metode ru'yah, benten mboten napa-napa. Tapi menawi Idul Adha enggak boleh beda Gus Ari. Semua harus sama dengan Arab, semua harus sama dengan Mekah karena patokane adalah wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berarti besoknya itu adalah hari Idul Adha. Sak donya kudu padha dengan Arab. Terus kula jawab, Mas, umpama sak donya kudu padha kalih Arab, sak donya kedah anut kalih Arab, pertanyaan kula, pemerintah Saudi kok saged mutuske 1 Dzulhijjah hari apa? 9 Dzulhijjah hari apa? 10 Dzulhijjah hari apa? Anut sinten? Nek awak dhewe sing teng Indonesia wajib anut kalih pemerintah Saudi misalnya. Lah pemerintah Saudi anggenipun mutusaken anut sinten? Maka jawabanipun pemerintah Saudi adalah anut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Loh, kok saged anut Kanjeng Nabi pripun Ghazali? Injih, sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan, sudah memberikan ajaran, sudah memberikan keputusan, dalilnya Quran, dalilnya dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemerintah Saudi bisa mengatakan ini tanggal 1, ini tanggal sekian, ini sudah ganti bulan. Ingkang dipun jadikan pedoman adalah Quran surat Al-Baqarah 189. Quran Baqarah ayat pinten Bapak Ibu? Halo, ayat pinten? 189. Gusti Allah paring pangandikan, yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang apa kegunaan hilal. Tentang apa manfaat hilal. Hilal itu digunakan untuk apa? Kul, katakan kepada mereka, kepada seluruh umatmu ya Nabi Muhammad, hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Al-Baqarah 189. Hilal, kata Quran, mawaqitul linnas adalah standar penentuan waktu, standar penentuan tanggal,
standar penentuan bulan, wal hajj, dan standar penentuan bulan haji. Sehingga pemerintah Arab Saudi dinten Ahad ingkang seminggu yang lalu, menika adalah tanggal 29 Dzulqa'dah. Apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi? Pemerintah Arab Saudi melakukan ru'yatul hilal pada Ahad sore untuk betul-betul melihat hilalnya sudah terlihat apa belum. Kok ternyata di daerah Arab Saudi hilalnya sudah terlihat, sehingga diputuskan malam Senin yang kemarin adalah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sudah ganti bulan kepada bulan Dzulhijjah. Kalau diteruskan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjahnya Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni. Sehingga anggenipun pemerintah Arab Saudi menentukan Rabu adalah hari Idul Adha. Patokane nopo? Patokane mboten ngitung benik. Patokane mboten ngitung driji, tapi patokane Quran, yaitu melihat nopo? Melihat hilal. Ternyata patokan ini juga yang dijadikan standar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi dan Quran pasti berjalan beriringan, pasti berjalan selaras. Tidak mungkin beda antara kanjeng Nabi dengan Quran. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW paring pangandikan, Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Kalau panjenengan semua sudah melihat hilal pada awal bulan Dzulhijjah dan kalian semua ingin untuk melaksanakan kurban, maka tahanlah diri kalian untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Mulai kapan? Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah standarnya apa? Idza ra'aitumul hilal. Ketika panjenengan sudah bisa melihat hilal. Sehingga nek ngono Mas, sing padha karo pemerintah Arab Saudi mboten jenengan, tapi sing padha adalah kula sak rencang. Sebab pemerintah di seluruh dunia yang di dalamnya terdapat populasi muslim menika alhamdulillah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penentuan tanggal 1 di awal bulan Hijrah itu semuanya melaksanakan dengan metode ru'yatul hilal. Ingkang sampun kelakon mawon ketika kemarin penentuan tanggal 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri. Panjenengan buka wonten Twitter resminya Kementerian Agama Republik Indonesia. Napa nek sing tah nom-nom buka di TikTok. Biasanya di selebgram ingkang fokus untuk membahas mengenai perjalanan umroh. Dados sedaya masyarakat di Arab Saudi boten teng celebung kabeh komentar. Wanu penak Idul Fitri iki Selasa. Ora. Penake Rebu, ora, penake Kamis, boten teng celebung ngoten niku. Sedanten masyarakat semuanya menunggu pengumuman pemerintah resmi kerajaan Saudi Arabia. Apa yang mereka lakukan? Pada tanggal 29 Ramadan akhir, mereka menunggu melihat ke atas ke arah Menara Jam. Ingkang sampun nate tindak umroh lan haji insyaallah saged bayangaken. Ingkang dereng nate mugi-mugi dipun takdiraken Allah tindak haji lan umroh amin ya rabbal alamin. Teng tengah wonten Ka'bah. Lalu kemudian Ka'bah menika diputari oleh Masjidil Haram dan di depan pintu utama Masjidil Haram menika wonten tower Zam-Zam yang di dalamnya ada 6 hotel di dalamnya. Terus kemudian paling atas menika wonten jam. Di atasnya jam menika wonten menara bentuk bulan sabit. Dan kalau pada akhir Ramadan sore menjelang maghrib, pemerintah Saudi menyebar ratusan titik di seluruh jazirah Arab Saudi untuk melihat hilal. Dan ternyata ada beberapa titik di bawah sumpah bisa melihat hilal. Maka langsung diinstruksikan oleh Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia untuk mengumumkan
adalah hari ini, malam ini adalah malam takbiran 1 Syawal, sehingga dari puncak Menara Jam terpancar lampu sinar hijau yang bisa dilihat oleh seluruh wilayah di Makkahul Mukarramah, menjadi pertanda bahwa Kementerian Agama sudah berhasil melihat hilal, sehingga malam ini adalah malam takbiran. Kok ternyata ditunggu sampai ba'da maghrib, ditunggu sampai ba'da isya, ternyata kok tidak ada lampu hijau, tidak ada sinar hijau yang menyorot dari Menara Jam, dari Tower Zam-Zam. Berarti malam hari ini pemerintah belum bisa melihat hilal sesuai dengan dawuh Quran, sesuai dengan dawuh sabda Nabi Muhammad. Berarti malam nanti masih malam 30 Ramadan, besoknya masih puasa, lusa baru kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Berarti pertanyaan ini pun, nek ngoten berarti sing sami kalih pemerintah Arab Saudi awak dewe napa mriko? Awak dewe. Saged dipun pahami nggih? Dados sing dipadakne bukan sekedar hasil, sing dipadakne adalah kriteria penentuan 1 awal bulan. Sing dipadakne adalah strategi penentuan tanggal 1 awal bulan. Yang disamakan adalah standar. Kok bisa ditentukan tanggal 1 awal bulan? Standarnya apa? Oh, ternyata Arab Saudi standarnya adalah dengan Quran, dengan hadis, dengan menggunakan ru'yatul hilal. Semua masyarakat di sana taat dengan pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini cocok dengan yang diajarkan oleh syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata di hari Ahad yang kemarin, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agamanya telah menyebar di 120 titik di seluruh Indonesia. Ada yang di Indonesia Timur, ada yang di Indonesia Tengah, ada yang di Indonesia Barat. Bahkan bukan cuma Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan yang satu garis bujur dengan Indonesia. Ternyata hari Ahad sore yang kemarin tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal. Nah terus nek hilal dereng jedul, nopo ajeng jenengan jedul-jedul ke piyambak, Pak? Wah memang orang jedul kok dijedul-jedul ke niku pripun? Memang dereng jedul kok dijedul-jedul niku pripun? Sehingga nek memang 120 titik loh Pak, di bawah sumpah menggunakan alat yang canggihnya luar biasa. Dan bukan cuma Indonesia, yang satu garis bujur dengan Indonesia tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal. Maka berarti malam Senin yang kemarin itu masih malam 30 Dzulqa'dah, malam Selasanya baru masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sehingga diurut tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 29 Juni tahun 2023 Masehi. Itu yang memang terjadi. Bulan di daerah Hijaz, di daerah Arab sudah terlihat, sehingga diputuskan Rabu adalah Idul Adha. Sedangkan ke timur sampai di Indonesia yang dan juga satu garis bujur dengan Indonesia itu ternyata belum terlihat sama sekali. Berarti belum bisa dikatakan masuk tanggal 1 awal bulan, tetapi masuknya tanggal 1 hari lusanya. Lugusari. Berarti walaupun metodenya sama, walaupun strateginya sama, walaupun standarnya sama, hasilnya berbeda itu wajar ya. Bukan cuma wajar, sangat wajar. Bukan cuma lumrah, sangat lumrah. Menawi panjenengan suka baca, menawi panjenengan suka mencari, menawi panjenengan suka untuk iki sakjane piye to? Pengen tahu, pengen meneliti, pengen menganalisa, kulo aturi buka kitab hadis Sahih Imam Muslim. Kitab hadis Imam sinten Bapak Ibu? Imam Muslim. Di situ beliau membuat sebuah bab, yang bab di dalam kitab hadisnya Sahih Muslim beliau berikan judul Babu Bayani Anna Likulli Baladin Ru'ayatahum, bahwa beliau memberikan judul bab penjelasan masing-masing wilayah itu
tidak bergantung dengan ru'yah wilayah yang lain, tapi harus memutuskan sesuai dengan ru'yah pada wilayah tersebut. Wa annahum idza ra'aul hilala bi baladin la yasbut hukmuhu lima ba'uda anhum. Dan kalau satu wilayah itu sudah berhasil melihat hilal, tidak boleh dijadikan patokan kepada wilayah yang lain. Alladzi ba'uda anhu, yang jaraknya sangat jauh dari daerah tersebut. Artinya masing-masing harus berdiri sesuai dengan ru'yahnya di wilayah masing-masing. Ini kata hadis sahih Imam Muslim, beliau membuat bab begitu. Di dalam bab ini beliau menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa di zaman sahabat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah sido, pemerintahan Islam dipindah ke negeri Syam. Menawi zaman Kanjeng Nabi Muhammad, kepemerintahan, urusan administrasi semua masih dikomando dari Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Urusan masjid dari Masjid Nabawi. Urusan dakwah dikomando dari Masjid Nabawi. Urusan surat menyurat dengan negara yang lain dikomando dari Masjid Nabawi. Urusan perjanjian damai dengan orang yang non-muslim dikomando dari Masjid Nabawi. Urusan perang strategi dikomando dari Masjid Nabawi. Urusan administratif dikomando dari Masjid Nabawi. Terus berlangsung sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar. Berlangsung sampai di zaman Sayyidina Umar. Berlangsung sampai di zaman Sayyidina Utsman. Nah, ketika zaman Sayyidina Ali, beliau berijtihad memutuskan, ini urusan pemerintahan, terkadang ada betul-betul yang hampir-hampir urusannya itu betul-betul urusan duniawi. Urusan bisnis yang bisnisnya terkait dengan ini. Urusan hubungan diplomatik yang terkait dengan ini. Sehingga beliau berijtihad agar tidak mengganggu konsentrasi di dalam kepengurusan dakwah dan nasrul ilmi, maka untuk kantor pemerintahan dipindah ke negeri Syam. Sehingga pusat pendidikan, pusat dakwah, pusat perkembangan ilmu, pusat penyebaran Islam, semua tetap di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Untuk pusat pemerintahan ada di negeri Syam. Suatu ketika ada seorang sahabat perempuan bernama Ummu Fadil. Beliau memerintahkan kepada pembantunya yang bernama Quraib. Hadis yang saya ceritakan ini tertulis di kitab hadis Sahih Imam Muslim. Quraib, kamu ngurus administratif yang ada di ibu kota, di Syam. Nek cara awak dhewe ngurus KTP. KTP ini ruwet, diurus ning kabupaten nggak bisa, teng Jawa Tengah nggak bisa, urus ning Jakarta. Atau urus saya pengen visa, pokok ngurus administrasi yang ada di ibu kota. Urus administrasi di ibu kota, di Syam. Siap, akhirnya pun berangkat. Ketika sampai di Syam, ternyata hari-hari yang dilalui adalah hari-hari pertengahan bulan. Ketika diurus, begitu kembali sampai pada akhir bulan. Ketika itu, ulama-ulama yang ada di negeri Syam melakukan ru'yatul hilal pada hari Kamis sore. Dan ternyata di Syam itu sudah terlihat hilalnya. Akhirnya oleh pemerintah Islam ketika itu diputuskan hari ini, malam ini adalah malam takbiran, besok kita berhari raya. Quraib akhirnya ikut berhari raya pada hari tersebut. Selang beberapa hari, setelah urusannya selesai, Quraib kemudian pulang ke Masjid Nabawi, pulang ke Madinah. Begitu sholat di Masjid Nabawi, berjumpa dengan seorang ulama yang ditunjuk oleh Sayyidina Ali untuk menjadi ulama kibar, untuk menjadi pemimpin para ulama, untuk yang memberikan fatwa di Masjid Nabawi di Madinah adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas dados kiai, dados imam besar, dados ulama di Masjid Nabawi ketika itu. Akhirnya melihat Quraib, kok wajahnya wajah letih. Kok bajunya agak kusut, kelihatan habis dari perjalanan jauh. Terjadilah perbincangan dengan Quraib diawali dari Ibnu Abbas. Wahai Quraib, jenengan saking pundi? Akhirnya pun Quraib mengatakan, anu kiai, anu sahabat, anu imam,
kula wau bibar dipun dawuhi juragan kula untuk ngurus administrasi yang ada di Syam. Loh, jenengan saking Syam? Inggih. Aku tak njaluk info. Bolo-bolo teng Syam di wingi dina Kemis hilale ketok napa mboten? Anu Kiai, teng Syam menika dipun umumaken hilalnya kelihatan sehingga malamnya sudah mulai takbiran. Oh ngono. Oh ya wis. Loh, menawi teng Madinah pripun Kiai? Anu nek teng Madinah diingi dino Kemis itu ternyata saya menyebar utusan tidak ada satupun yang bisa melihat hilal. Akhirnya malam Jumatnya kita putuskan masih belum masuk tanggal 1 awal bulan. Tanggal 1 awal bulan kita putuskan pada hari lusa. Loh, nopo mboten Madinah kedai derek Syam, derek pemerintah resmi kan mboten pareng beda Kiai. Atau sebaliknya, Syam harus tunduk kepada keputusan yang ada di Masjid Nabawi. Kesanipun kita kompak. Kan ngoten kan alasanipun kan? Kudu podo. Madinah anut Syam pemerintah pusat atau Syam suruh ikut Madinah karena di sini adalah penyebaran ulama yang luar biasa. Apa jawaban sahabat Ibnu Abbas ketika diberikan usulan semacam itu? Agar Madinah ikut Syam atau Syam ikut Madinah padahal jaraknya sangat jauh? Kata beliau, lah. Boten ngoten carane wahai Quraib. Kata beliau, hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang sini mengikuti hilal di wilayah sini, yang sana yang jauh mengikuti hilal di wilayah yang jauh. Seperti inilah amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan dan mengajarkan kepada kita semuanya. Ayo sing ora trimo debat kali Ibnu Abbas. Ayo sing pengen jedul-jedul ke hilal, ayo kepanggih kali sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, hal ini sangat wajar. Hal ini sangat lumrah. Bahkan pusat pemerintahan umat Islam yang ketika itu ditarik sama Sayyidina Ali di Syam berbeda dengan pusat penyebaran Islam yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Madinah. Nopo malih kita yang ada di Indonesia jaraknya ribuan kilometer berbeda merupakan hal yang lumrah. Di Mekah hilalnya sudah lebih dari 3 derajat sehingga bisa dilihat. Oh ini sudah masuk tanggal 1 awal bulan. Sedangkan di Indonesia dan yang satu garis bujur dengan Indonesia ternyata masih di bawah 1 derajat 0, sekian. Sehingga belum mencapai standar hilal bisa dilihat. Sehingga hilal dihitung belum bisa dilihat. Dan berarti belum masuk pada awal bulan. Kok tesih enten sing ngeyel monggo. Wong jenenge tiyang soibul ngeyel nggih mboten napa-napa. Kula tetep Rebu Gosari, monggo. Tapi dumateng rencang-rencang ingkang tetap menyelenggarakan hari Rabu tanggal 28 Juni, monggo-monggo kemawon. Tetapi kula pesen kersanipun enten solusi win-win solution menawi salat badhe dinten Rebu, monggo terserah. Anut gurune jenengan piyambak, monggo. Tapi kagem penyembelihan hewan kurban, kula suwun jenengan usul dumateng takmir masjid yang tetap menyelenggarakan hari Rabu, tetap kurbannya disembelih pada hari Kamis. Sebab nopo? Sebab menawi kanggone wong sing meyakini hari Kamis adalah hari 10 Dzulhijjah Idul Adha, kok kurbannya disembelih pada hari Rabu. Padahal itu masih tanggal 9 Dzulhijjah, kurbane dados sah napa mboten sah? Mboten sah. Sebaliknya, kanggone kanca-kanca yang lain yang meyakini hari Rabu adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah, umpama kula suwun Pak, kurbane jenengan mundur sedina dados hari Kamis, berarti bagi mereka hari Kamis tanggal 11 Dzulhijjah, kurban disembelih tanggal 11 Dzulhijjah, sah napa mboten sah? Sah. Oh berarti tentang sholat ya terserah. Tapi ini Jamal Hidayah kudu wajib golek tempat yang menyelenggarakan Idul Adha hari Kamis. Walaupun Idul Adha niku naming sunnah Bapak Ibu. Dados umpama dinane kliru nggih mboten napa-napa. Kula niku sing langkung khawatir nek perbedaan Idul Fitri niku langkung khawatir. Sebab napa? Nek Idul Adha mawon umpama benten tanggale kleru, wong tetep nekat dina Rebo kan boten enten implikasi dosa.
Sebab itulah hukumnya hanya sunnah. Sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Tetapi Idul Fitri, enten kata komentar-komentar yang ada di Facebook, komentar-komentar yang ada di mana. Satu ormas memutuskan hari Jumat misalnya. Terus kemudian pemerintah beserta seluruh ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah memutuskan pada hari Sabtu. Terus kemudian banyak komentar mengatakan, saya NU, tapi saya hari Jumat nggak berani puasa karena sudah ada yang takbiran. Jadi setu melu Idul Fitri ini melu setu, tapi Jumat ora poso Ramadan. Ngoten niku karepe pripun? Nek setu jenengan hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, berarti Jumatnya masih tanggal 30 Ramadan. Wajib poso napa mboten nek teng Ramadan? Wajib. Niki lho Pak sing kadang mesake jamaah sing mboten paham niku. Kalau Sabtu masih 1 Syawal kok baru 1 Syawal kok Jumatnya sudah ada yang takbiran, sing kleru sing takbiran. Dados ngapunten takbiran sing anut tanggal, boten tanggal sing anut takbiran. Mosok patokane anggere wis ana sing takbiran aku ora wani poso. Sesuk ning nggon aku takon takbiran tanggal 15 Ramadan, Pak. Ben penak posone separo mengki. Wah, wis ana sing takbiran ki, sesuk ora usah poso. Lho sing kleru ki sing takbiran. Wong urung wayahe takbiran kok kesusu takbiran. Kan ngoten lho nggih. Maka kanggene awak dhewe sing meyakini oh Sabtu itu hari 1 Syawal berarti Jumatnya masih wajib puasa. Lah kok jenengan diupenae anu Gus, aku nek Idul Fitri iki tetep melu pemerintah, setu. Tapi Jumatnya aku ora poso. Ngoten niku ben entuk lontong opor ping pindho. Jumat entuk lontong, Setu nggih entuk lontong. Sohibul lontong niku jenenge. Ngoten nggih. Ya, terus tentang himbauan instruksi dari Al-Hidayah dumateng seluruh jamaah, ayo monggo alhamdulillah sampai sekarang pemerintah Indonesia masih konsisten untuk sesuai dengan syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama dalam urusan penentuan tanggal 1 di awal bulannya. Dalil-dalilnya sudah banyak kami sampaikan di pengajian-pengajian, juga insya Allah akan kita share artikel-artikel yang berhubungan dengan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah mekaten himbauan dari saya Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang panjenengan gadah turahan rezeki wonten taun menika kawula anjurkan untuk nderek kurban sak saged-sagedipun. Saged derek sapi, saged derek mendo, Mboten saged derek korban, pokok derek nopo mawon sing jenengan saged, minimal derek nelaske daging. Sebab nek ora enek sing ngentekke daging niku kan nggih manemang. Akhirnya dadi ora bernilai sedekah, ora bernilai pahala. Maka dumateng panjenengan sing tugas ngentekke daging, kula sambut panjenengan selamat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya agar orang yang berkorban mendapatkan pahala dengan maksimal. Panitia korban ayo dijaga, uang masjid dijaga, uang panitia dijaga, amanah dari mudhohi orang yang berkorban dijaga. Kita berani membuka penitipan hewan korban, juga harus berani memastikan bahwa hewan korban yang dititipkan kepada kita sah sesuai dengan syariat, karena kita adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad, diajarkan untuk amanah memegang apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kemudian Idul Adha, kalau di daerah panjenengan menyelenggarakan hari Rabu, silahkan cari di masjid-masjidnya guru-guru kita. Silahkan cari di tempat-tempat guru-guru kita. Mau dilaksanakan hari Kamis, monggo panjenengan hadir. Jangan sampai hari Rabu. Walaupun cuma sunnah, sebab nopo? Iman-iman. Dahulunya para ulama, di antara seluruh banyak salat sunnah, yang paling afdol adalah Idain, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan di antara Idul Adha dan Idul Fitri, kata para ulama, lebih afdol Idul Adha. Kenapa? Karena perintah sholat Idul Fitri tidak ada di Quran, sedangkan perintah Idul Adha ada di Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Fasalli dalam ayat Al-Kautsar ditafsirkan oleh banyak mufassirin itu adalah sholat Idul Adha. Sehingga sholat setahun pindho mawon kok jenengan kleru. Ramadan ini yuk kleru, iki bulan besar yuk kleru.
Nah, mengiteng mriko entuk ganjaran nopo. Ngoten nggih. Dados dumateng Jamal Hidayah monggo pados penitipan hewan kurban yang amanah, kemudian pados bagaimana caranya sholat kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu himbauan saya terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyelenggaraan hewan kurban. Kemudian yang kedua, kagem panjenengan takmir masjid cari khotib-khotib yang khutbahnya sah. Kemudian yang kedua, khutbahnya harus 2 kali. Kalau khutbahnya 1 kali, maka panjenengan tidak mendapatkan kesunahan pahala khutbah Idul Adha. Iman. Sehingga kalau nanti Idul Adha kita laksanakan dengan baik, terutama nanti berarti hari Selasa, jangan ragu-ragu untuk puasa. Hari Selasa tanggal 8 Dzulhijjah puasa hari Tarwiyah. Monggo sedaya kawula ajak untuk sareng-sareng berpuasa. Kemudian hari Rabunya tanggal 9 Dzulhijjah, monggo sareng-sareng berpuasa. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu. Puasa hari tanggal 9 Dzulhijjah, puasa hari Arafah, dan nanti pada tanggal 10 Dzulhijjahnya kita bersama-sama melakukan pelaksanaan hari raya Idul Adha. Insya Allah di Pondok Pesantren Darul Hidayah akan diselenggarakan juga salat Idul Adha. Insya Allah bersama saya, kemudian di masjid-masjid guru-guru kita semuanya banyak sekali. Kalau ada pertanyaan Gus Ari, lebih afdal mana antara salat di masjid atau salat di lapangan? Dalam madhab Imam Syafi'i jauh lebih afdal salat hari raya Id diselenggarakan di masjid. Dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Maliki lebih afdal di lapangan. Kenapa dalam madhab Imam Syafi'i lebih afdal di masjid? Karena ganjaran dan keutamaan masjid tidak bisa disaingi oleh lapangan. Ganjaran di masjid tidak bisa disaingi dengan di jalan. Kenapa? Nomor 1, panjenengan kalau melangkah ke masjid tujuannya untuk ibadah. Dalam keadaan di rumah sudah berwudu. Setiap langkah kaki kanan nambah 1 derajat. Setiap langkah kaki kiri menurunkan dosa. Nek melampah teng lapangan. Betul keterangan nih. Nomor 2, kalau panjenengan lenggah di Idul Adha, di Idul Fitri, di masjid sambil menunggu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirannya nggih kula suwun ping 3. Aja kaya Wahabi kan senane ngelong-ngelongi. Khutbah ping 7 kelongi dadi pisan. Takbir kudune 3 kali lafate, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wahabi ngelongi dadi ping 7. Niku mandeke ora penak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, wis mandek. Pokoke sohibul ngelongi niku senengane loro dadi 1, 3 jadi loro gitu nggih. Nah, sambil kita menunggu takbiran, sambil nanti mendengarkan khotib, kita dalam keadaan berwudu, panjenengan niat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Setiap detik yang kita lalui bernilai pahala. Nek ndoprok teng lapangan entuk nopo? Kan enggak ada keterangan ada iktikaf di lapangan. Nawaitul i'tikafa fi hadzal lapangan. Sunnatan ora enek teng masjid. Yang nomor 3, pesen menawi panjenengan 5:30 nyun pangapunten sampun rawuh teng lapangan kok salat 2 rakaat niku dinyati salat nopo saudara-saudara? Kadang kula niku pas kapan niku khotbah teng lapangan pundi wonten jamaah setiap rawuh salat. Padahal kula delok jam 6:30. Ajeng diniati duha dereng manjing wektale. Sebab duha itu bukan sekedar matahari terbit. Matahari terbit bi qadri ramhin dan terbit tingginya seukuran tombak. Meh diomongke duha kok urung manjing, meh diomongke tahiyatul masjid kok mboten teng masjid. Bolak-balik napa enten usolli sunnatan rakaataini li tahiyatil lapangan. Mboten enten. Maka nek jenengan rawuh pas belum manjing waktu duha, tidak ada sholat sunnah 2 rakaat. Lungguh langsung lenggah, rawuh langsung lenggah. Nggak ada sholat sunnah. Tapi kalau panjenengan di masjid, walaupun belum manjing waktunya sholat duha, panjenengan tetap boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Loh Gus Ari, walaupun di waktu yang larang, naam. Gus Ari, walaupun di waktu yang diharamkan sholat, iya. Karena waktu yang diharamkan sholat, panjenengan tetap boleh sholat di situ. 1, sholat wajib.
atau sholat kodok termasuk di situ. Yang kedua adalah sholat sunnah yang memiliki sebab awal. Dados sebabnya datang dulu baru sholat. Di antara contohnya apa? Di antara contohnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini termasuk sholat sunnah yang memiliki sebab awal. Masuk masjid dulu baru sholat atau sholat dulu baru masuk masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Ini namanya sebab awal. Nah, semua sholat sunnah yang memiliki sebab awal itu boleh dilaksanakan tetap sunnah walaupun di waktu yang terlarang. Sehingga menawi panjenengan ba'da asar kok masuk ke masjid, loh aku sholat asar. Tapi bagaimana? Tetap sholat sunnah tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Afdol, tidak dilarang. Begitu juga panjenengan ba'da subuh sampai nanti matahari terbit waktu duha, panjenengan haram sholat. Tetapi kalau tahiyatul masjid juga mendapatkan pahala kesunahan yang luar biasa. Sehingga ditinjau dari sini saja masjid lebih utama, lebih afdol dibandingkan di lapangan terbuka. Tetapi kalau misal kiai daerah panjenengan memutuskan bahwa penyelenggaraan sholat id tetap diselenggarakan di lapangan, nggih boten menapa-menapa. Sebab sholat id di lapangan hukumnya tetap afdol, hukumnya tetap dapat pahala karena ada niat syiarnya. Tapi menawi ditimbang-timbang, oh masjid itu yonggo kok, masjid nggih wiyar kok dan lain sebagainya, maka ditaruh di masjid itu lebih utama. Ini beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan hari Kamis. Yang kedua, pengumuman untuk umroh kembali kita umumkan panjenengan yang badhe dari umroh Al-Hidayah. Insya Allah kita berangkat di bulan Oktober 2023. Ada 2 program. Yang pertama umroh reguler, umroh seperti biasa Mekah, Madinah, Jeddah insya Allah. Kemudian yang kedua adalah umroh plus ziarah. Ziarahnya kemana Gus? Ziarahnya ke 2 negara. Yang pertama ke Mesir, yang kedua ke Hadramut, Yaman. Jadi bisa 2 program. Ingkang badhe ngersakaken umroh kemawon saged, ingkang badhe ngersakaken umroh plus ziarah Mesir dan Hadramut ugi saged. Insyaallah bersama guru kita Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir Asgaf dan saya Ahmad Rifai insyaallah bersama dengan Al-Hidayah. Monggo panjenengan ingkang badhe daftar kula suwun ampun mepet-mepet kados sing tahun-tahun wingi. Nah, kula suwun radi gasik sebab kita harus mengurus visa, bukan cuma visa umroh tapi juga visa untuk ke Mesir, juga visa untuk ke Yaman sehingga harus kita urus dari jauh-jauh hari. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah makam muslim juga masih dibuka kagem panjenengan semua ingkang rentek, ingkang badhe mirsani, ingkang badhe survei, ingkang badhe tanglet-tanglet, ingkang badhe daftar di makam muslim Al-Hidayah yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Monggo panjenengan dapat menghubungi di nomor admin yang biasanya. Insya Allah begitu. Semoga di bulan Dzulhijjah ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan yang sempurna, terutama untuk guru kita Habib Muhammad Jamal, Habib Muhammad Syarif dan seluruh habaib kita, seluruh kiai kita dipersatukan oleh Allah dalam cinta, diperjumpakan oleh Allah dalam cinta, dan insya Allah nanti juga dipisahkan sementara dalam cinta untuk berjumpa kembali dengan cinta di surga Firdaus A'la bersama dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirang langgungipun saya suwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروآت ربي ومولودين والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى عليه عبد الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kunduripun dari akan sugeng kundur, semoga pulang dalam keadaan membawa rahmat, maghfirah dan kabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad